Anda harus paham bahwa bisnis ini Anda punya kesempatan untuk membangun sebuah network, ya, dan network itu adalah sebuah leverage. Memang di awal secara penghasilan Anda sebagai pembangun jaringan mungkin belum mendapatkan, ini masalah mindset, belum mendapatkan banyak. Beda dengan mereka yang fokusnya 90% jualan, ya. Itu pilihan, itu enggak salah, ya, itu pilihan. Itu pilihan. Hanya kalau ditanya, Pak, gimana cara sukses di bisnis NASA bisa dapat passive income? Ya, tidak ada pilihan lain. Anda harus belajar untuk memanage jaringan Anda, ya. Sehingga apa yang harus optimalkan, yaitu perbanyaklah mulut-mulut distributor. Distributor itu punya mulut fisik dan juga punya mulut media. Nah, yang terpenting tujuannya adalah untuk membangun pola duplikasi. Artinya bagaimana agar ketika Anda mengajak jaringan, menambah member baru itu mindsetnya benar di awal, ya, mindsetnya benar di awal, ya. Boleh Anda lakukan jualan, tapi yang penting mindsetnya benar, ya. Tujuannya untuk membangun duplikasi yang orientasinya pada pertumbuhan jaringan. Yang berikutnya, yang kedua, bisnis network marketing adalah bisnis tentang penggandangan, ya, penggandaan dengan prinsip agar bisa tergandakan, agar bisa dilakukan banyak orang. Prinsipnya adalah harus bisa atau mudah ditiru. Make it easy, buatlah mudah, sehingga dapat dilakukan banyak orang untuk mengejar leverage atau daya ungkit. Apa itu mudah ditiru? Ya, apa saja, ya. Cara bagaimana menjelaskan harus dibuat simple, memiliki banyak stok digital, ya, aset digital, kemudian menggunakan alat-alat yang begitu mudah, kemudian melakukan home sharing yang semua orang bisa melakukan karena semua orang punya rumah, semua orang punya teras rumah. Kemudian target penjualan yang tidak berkesan menyulitkan, yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, itu yang harus menjadi fokus utama teman-teman semua, ya. Kalau memang Anda ingin membangun network yang besar, ya. Kan pertanyaannya begini, Pak, jaringan saya kok nggak tumbuh-tumbuh ya, padahal saya sudah melakukan mengajak orang, merekrut orang. Nah, permasalahannya tidak cuma sekedar orang ngajak orang di bisnis ini, ya. Permasalahannya tidak itu, ya. Nanti kita akan jelaskan. Seringkali kita melakukan upaya untuk menyelesaikan solusi, tapi solusinya dalam tanda kutip, ya, kalau dilihat dengan orang yang ngerti sistem itu, kok solusinya justru di luar kaidah-kaidah network, ya. Nah, memang kelihatannya oke, tapi kalau orang yang tahu sistem kadang-kadang sudah, waduh, ini kalau nanti jalan seperti ini terus pasti akan stagnan, ya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita terus belajar, ya, terutama konsultasilah kepada upline akan konsultasi kepada upline akan konsultasi kepada upline, gitu kan. Nah, kembali lagi, ya, make it easy, mudahlah, buatlah bisnis Anda itu mudah, ya. Contohnya apa sih mudah itu? Contohnya mudah adalah misalkan nih Anda pakai produk, lalu kemudian Anda cerita di di media sosial Anda dengan cara berdongeng. Berdongeng itu adalah dengan cara Anda menceritakan pengalaman Anda pakai produk, ya. Ingat, orang di media sosial itu udah terlalu bosan dijualin, ya. Jadi
ketika Anda menawarkan produk, aktivitas menjual tentu dengan cara-cara yang lebih bisa diterima oleh mereka. Anda lebih bisa diterima kehadirannya, yaitu dengan cara bercerita. Ya, misalkan ada sebuah gambar foto anak Anda yang atau video anak Anda yang lari-lari gitu kan. Nah, di situ Anda bisa menulis cerita Anda dengan mengucapkan misalkan, terima kasih Bude, Dinda sekarang sudah sembuh. Makasih ya Bude, kemarin Bude sudah mengirim produk X misalkan ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit panasnya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit giginya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit perutnya. Nah, di situ yang diharapkan dalam konsep business net marketing itulah seperti itu. Orang pakai produk, lalu kemudian dia memviralkan dengan bahasa yang tidak ngejualin orang, ya, sehingga membuat orang itu lebih nyaman melihat penawaran Anda yang sebenarnya ya Anda jualan gitu. Dan itu jauh lebih mudah untuk ditiru ya, karena cerita Anda bisa di copy paste ya, fotonya bisa ditiru gitu. Karena sebenarnya di business marketing itu adalah membangun apa yang dinamakan Pak Ardi dulu adalah apa? Stable customer, protected stable customer. Memprotek pelanggan Anda yang stabil. Gimana caranya membuat sebuah stable customer atau konsumen yang stabil, yang terprotek, yaitu dengan cara mereka Anda ajak bergabung di bisnis ini. Tidak hanya sekedar fokus kepada penjualan tanpa melihat potensi-potensi yang ada pada konsumen Anda. Berapa banyak kasus-kasus yang terjadi, konsumen-konsumen itu akhirnya mendapatkan produk dari distributor lain dan akhirnya dia bergabung dan akhirnya dia mengembangkan bisnis ini lalu menjadi stokis. Banyak, kalau saya sering tanya sama stokis-stokis itu ya, awalnya kenal NASA dari siapa? Oh, dulu saya pakai produk Pak, dulu saya dapat tawaran waktu di pertemuan, saya pakai Crystal X, saya pakai Sunpro, saya pakai Depro, saya pakai NSTM. Wah, bagus itu Pak. Nah, tapi waktu mau pakai lagi, orangnya yang jualan sudah pergi ke kota yang lain. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka searching di internet, di Facebook. Nah, kebetulan salah satu temennya atau saudaranya itu memegang produk yang dia cari dan dia melihat cerita di situ. Akhirnya terjadilah interaksi, inbox, dan orang yang memiliki Facebook itu kebetulan memang mindsetnya oke, dia paham tentang potensi bisnis ini. Nah, ketika ada orang yang membeli, dia tentu kan bertanya, loh ini kok orang ini kok tiba-tiba tanya ya tentang produk ini ya. Insting bisnisnya akan bertanya, insting bisnisnya akan melakukan observasi. Loh, Bunda, memangnya sudah pernah pakai ini? Iya, saya sudah pernah pakai 1 tahun yang lalu, saya sudah pernah pakai, bagus itu, begini. Nah, instingnya lagi sebagai seorang pebisnis, dia melihat ini peluang. Kebetulan orangnya jauh ya, orangnya jauh, ada di kota besar tapi jauh. Wah, ini kesempatan ini. Nah, akhirnya dengan approach, dengan komunikasi yang baik, dia akhirnya menawarkan sebuah keuntungan kalau konsumen itu bergabung dengan berbagai macam keuntungannya. Ya, presentasi itu namanya kan, namanya presentasi ya. Akhirnya orang itu bergabung dan kebetulan juga si orang yang mengajak ini punya komunitas yang baik ya. Dia punya support yang baik, dia punya lingkungan yang oke. Maksudnya lingkungan yang oke itu dia dengan upline-nya punya hubungan yang harmonis dengan jaringannya. Intinya dia punya lingkungan yang tercermin dalam Facebooknya. Nah, sehingga orang yang baru bergabung tadi masuk ke lingkungan yang positif. Dari awalnya pemakai, akhirnya
terinspirasi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, bagi teman-teman yang berorientasi ke penjualan, tolong deh ya, agak sedikit cerdas kalau melihat potensi yang konsumen yang potensi. Jangan dilihat dari laba ecerannya saja. Anda nggak mau ngenalin bisnis ini nanti saya nggak dapat laba eceran ya. Oke, Anda menang di depan tapi kalah di belakang. Oke ya, saya ucapkan terima kasih nih teman-teman yang sudah atensi ya, memberi komentar, mengikuti ya. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan ini bisa bermanfaat ya. Oke, lanjut ya. Kalau begitu saya nggak boleh jualan banyak-banyak. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh, silahkan ya. Tetapi itu jangan dijadikan sebuah patokan keberhasilan sebagai seorang pebisnis network ya. Kalau itu selalu Anda viralkan gitu kan, itu jaringan Anda yang mungkin tidak pintar jualan tapi dia justru fokus ke bisnisnya. Dia melihat waduh kok dia merasakan wah kalau caranya seperti itu saya nggak bisa gitu ya. Kalau toh bisa dilakukan ya tidak banyak ya, tidak banyak. Nanti teman-teman bisa buktiin ya, terutama teman-teman di stokis ya, stokis atau pengelola stokis yang fokusnya lebih ke sales, menjual untuk meningkatkan omset stokisnya dalam jangka pendek. Oke, Anda mendapatkan sesuatu ya, cashback money ya, tetapi sampai kapan gitu kan, kalau Anda tidak mengimbangi dengan fokus mengorganisasi dengan sengaja untuk melakukan konsep pertumbuhan jaringan ya. Padahal Anda sudah punya modal, Anda sudah punya modal tempat, Anda sudah punya modal jaringan, Anda sudah punya modal pengetahuan yang selama ini Anda ikuti, hanya mungkin karena prakteknya itu tidak 90%, masih 50%, hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Lalu meninggalkan pola-pola yang sebenarnya sudah terbukti, sudah dibuktikan oleh para upline Anda ya. Dan ketika teman-teman melewati masa pandemi, Anda lihat bisnis hotel runtuh ya, banyak karyawan yang tidak bisa, UMKM tidak jalan, bisnis transportasi lumpuh, semua bisnis yang berkaitan dengan pusat-pusat keramaian lumpuh total. Tapi apakah bisnis Anda sedemikian juga? Kalau dilihat dari omset NASA yang hanya turun di sekitar 30%, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Di tengah pandemi selama 2 tahun tetap bertahan di produktivitas seperti itu. Dan saya melihat penurunan omset itu bukan terjadi secara dampak pandemi secara langsung, tetapi sebenarnya lebih kepada problem-problem non teknis yang membuat seorang leader itu tidak bersemangat, yang membuat para distributor kehilangan pijakannya, yang membuat para distributor di lapangan kehilangan tongkatnya, yang semuanya itu lebih banyak non teknis, bukan masalah teknis ya. Berikutnya adalah bisnis network marketing adalah bisnis yang harus Anda kelola dengan sistem yang nantinya diharapkan menjadi sebuah bisnis yang autopilot, yang Anda tinggalkan beberapa saat tetap jalan ya. Kenapa? Karena Anda sudah membangun pondasi dasar yang benar,
pada titik tertentu mencapai titik momentum, ada Anda atau tidak ada Anda, jaringan Anda, dolen Anda sudah terlanjur ngerti, sudah terlanjur tahu, sudah terlanjur paham tentang bisnis ini, sudah terlanjur tahu cara mengembangkan bisnis dengan benar, dan sudah terlanjur memiliki harapan yang luar biasa besar, sudah terlanjur memiliki impian, maka keberadaan Anda di tengah mereka bukan hal yang vital. Ya, bukan hal yang vital.